Mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik kayak Agus makin gedek gua aja lama-lama malu Gus. Nih Agus ya, kalau menurut gua nih, kalau lu mau denger ya, maksudnya Tenopi itu lu berobat dulu yang bener sampai mata lu sembuh Gus, sampai mata lu sembuh. Syukur-syukur lu bisa lihat lagi. Nah nanti kalau sisa duit tuh masih banyak, masih ada, lu boleh tuh mau beli mobil, beli rumah, kontrakan, bikin usaha kontrakan. Kurang baik apa Gus Tenopi sama lu Gus? Ya Allah, kok lu malah ngadi-ngadi sekarang? Mana ngomong lu tuh ngunclak menclek, di podcast ini bilang ini, di sini bilang itu. Ya Allah Gus, tobat Gus, tobat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa kan Gus lu baca istighfar Gus? ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik kayak Agus. Coba berpikir yang jernih lagi, diingat-ingat lagi niatan Tenovi dari awal sampai detik ini, itu diulang-ulang lagi coba. Diingat lagi runtutannya dari awal sampai detik ini, coba disimpulkanlah pakai akal pikir yang logis, yang logika kamu. Pakai akal sehat, dipikir yang benar, yang jernih, jangan dengerin omongan-omongan orang lain dulu. Kan di situ sudah jelas ya, Agus ya, sudah jelas. Donasi itu terkumpul 1,5 M masuk ke rekening kamu. Tujuannya adalah orang-orang mendonasi untuk kamu, tujuannya adalah untuk kesembuhan mata kamu. Kesembuhan mata kamu pertama. Saya tahu hukumnya kalau misalkan donasi itu sudah terkumpul, itu sudah menjadi hak kamu. Tetapi yang dimaksud yang donasi atau Tenovi ya sebagai pionir di depan adalah untuk kesembuhan kamu, mata kamu, bukan untuk digunakan keperluan pribadi yang lain dulu, bukan. Kalau misalkan nanti ada sisanya, baru kamu mau beli kos-kosan mau beli mobil yang tadi, kalau itu sudah terlaksana ya kesembuhan mata tadi, dibuat periksa, dibuat apa, itu kalau sudah terlaksana, mau kamu buat apapun itu terserah. Jangan dipelintir omongannya. Kalau misalkan Tenovi ini boleh beli mobil, boleh beli kos-kosan, ternyata untung aja belum dipakai, yang sekarang aja udah keluar-keluar seperti itu. Kamu memelintir omongan, fakta yang ada itu juga sudah menjadi hukum ya, sudah menjadi bahan hukum. Karena kenyataannya uang 1,5 M itu datang masuk ke rekening kamu, itu tujuannya adalah untuk kesembuhan kamu. Yang dimana uang ini bukan berasal dari Tenovi tok, bukan berasal dari Bang Denny Sumargo tok, enggak. Yang donasi itu banyak, uangnya orang banyak. Yang dimana Tenovi dan Bang Denny Sumargo ini keluar-keluar di media sosialnya membuka donasi untuk kesembuhan kamu, untuk periksa mata kamu, bukan untuk bayar cicilan wawak kamu, bukan untuk bayar rumah, tanggungan, utang-utang yang lain, bukan. Farhad Abbas menemani Agus Salim, korban penyiraman air keras, memeriksa kondisi matanya ke salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta Pusat. Hasil pemeriksaan dokter mengungkapkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, mata sebelah kiri Agus Salim sudah dipastikan tidak akan bisa melihat lagi, karena tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Dan daging di bagian matanya sudah mengeras. Sedangkan mata sebelah kanan Agus Salim disarankan melakukan operasi untuk dibersihkan cairan kimia yang ada di matanya. Tindakan operasi harus dilakukan supaya dapat melakukan rekonstruksi kelopak mata Agus Salim. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Gue nggak tahu maunya Agus tuh seperti apa ya. Netizen bilang nggak tahu diri, nangis. Nggak tahu terima kasih, nangis. Terus dimaki-maki, nangis. Ini disangka-sangka si Agus sudah bisa melihat sama netizen, nangis lagi. Apa ini?
Kalau misalkan netizen curiga atau mencurigai lu udah bisa melihat lagi, lu udah sehat lagi, itu salah. Harusnya perlunya diamini, lu alhamdulillah bersyukur, misalkan lu udah sehat, mata lu udah sembuh, ya walaupun nggak sembuh total, tapi lu bisa melihat sedikit demi sedikit. Berarti tandanya apa? Tandanya lu berobat dengan BPJS, lu berhasil. Bukannya nangis-nangis, kayak kesannya lu nggak terima dan pengen nggak bisa melihat permanen. Atau gimana nih? Bingung nih. Nanti netizen berkomentar salah lagi. Nanti kuasa hukumnya nggak terima, ngelaporin lagi. Gimana nih dramanya nggak habis-habis? Ya, lu sendiri begitu, tapi dikomenin banyak orang netizen, lu nggak terima gitu loh. Aneh. Udah, mending lo fokus aja berobat. Ya kan, AC udah dibeliin kan? Udah nggak kepanasan kan? Udah cukup, nggak perlu nangis-nangis lagi. Nggak mau komentar, tapi tiap beranda lewat Agus sedih. Kayak nggak ada habis-habisnya ini drama, ya kan? Udah fokus aja berobat, ya kan? Udah dapat bantuan kan? Udah kan? AC udah dibeliin kan? Heran lagi nih, ya kan? Nggak ada habis-habisnya ini drama. Selanjutnya, disarankan melakukan operasi rekonstruksi kelopak bukan hanya kornea matanya, akan tetapi dudukan matanya, otot matanya itu yang hancur, kata Farhad Abbas. Dia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Agus Salim sangat serius. Dia mengalami kebutaan permanen untuk mata sebelah kiri, dan sedangkan mata sebelah kanan, karena bisa menerima cahaya, kemungkinan masih bisa diusahakan untuk melihat lagi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tanggalnya pas 1 bulan yang lalu udah 1,3 juta yang nonton. Pratiwi Novianti 1 bulan yang lalu tanggal mana sih, tanggal 14 September tanggal 14 2024 ya Gus ya. Ya Gus, tuh lu minta tolong, saya masih kerja, saya masih mau bekerja, punya keluarga, nafkahin istri nih dengerin nih, lu yang minta tolong ya Gus. Akhirnya saya seperti ini, Mbak Novi, bantuin saya tidaknya dampingin saya maupun sebagai kuasa hukum maupun itu di rumah sakit supaya ada penanganan yang lebih ke sayanya. Saya berharap karena masih panjang, saya punya istri, punya keluarga, karena saya menafkahi juga ke orang tua saya dan ke istri saya juga. Saya punya 2 orang tua istri dan orang tua saya. Saya juga mencari nafkah, nggak ada niatan mau jahat sama orang. Nah, ya lu yang minta tolong ya Gus. Ya, catet. Enggak, ini kejadiannya. Description-nya, ya judulnya, kejadian itu sangatlah cepat, muka seperti terbakar, penglihatannya pun langsung gelap, ya kan. 1,339702 nonton viewersnya September tanggal 14 tahun 2024. Assalamualaikum guys, jangan lupa like, share. Oke, Pratiwi Novianti. Tuh Gus, ini bukti ya Gus. September tanggal 14 ini video naik ya, dinaikin ya. Dan lo di sini lo yang minta bantuannya Novi Pratiwi. Mana perjanjiannya? Mana ada perjanjiannya nggak? Nggak usah pakai perjanjian, udah ada video. Perjanjian itu cuma di selembar kertas bro. Tanda tangan apalah artinya? Tanda tangan bisa dipalsuin. Apalagi kan udah boots. Katanya udah nggak bisa ngeliat boots. Mau ngapain lagi? Ini udah ada videonya. Tolong bantuin ya, dampingin Agus ke rumah sakit kemana-mana. Kok pakai perjanjian lagi? Apa perjanjian apa? Yang terakhir, ketegaran hati Agus menerima yang terjadi hari ini satu mata saja, karena yang kini sudah tidak bisa diapa-apain, kata Farhad Abbas. Di tengah situasi yang pahit yang harus dialami Agus Salim yang penderitaannya harus ditanggung seumur hidupnya, Farhad Abbas miris sekali karena netizen malah menghujatnya habis-habisan. Farhad Abbas merasa apa yang dilakukan netizen sudah sangat keterlaluan. Jika berada di posisi Agus Salim, belum tentu mereka bisa sekuat dan setegar pria asal Aceh tersebut, kata Farhad Abbas.
Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.